Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Sehat Bu. Sehat Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ya, hari ini kita melakukan pembelajaran melalui PJJ ya, karena memang kondisi pandemi belum selesai. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Untuk kuota dan sinyal, Ibu harap juga dalam kondisi yang baik ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelas kita, Satria, untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Satria. Terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Satria. Baik, untuk berikutnya mengecek kehadiran kalian. Tadi sudah Ibu kirimkan link agensi melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengidentifikasi teks eksposisi. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri serta struktur pada teks eksposisi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan menganalisis teks eksposisi, yaitu menganalisis strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya, dan yang terakhir adalah kalimat tidak efektif yang terdapat dalam teks eksposisi. Oke, sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa lihat PowerPoint Ibu. Nah, di sini hari ini kita akan menganalisis struktur, kaidah kebahasaan, serta kalimat tidak efektif dalam teks eksposisi. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian X. Nah, Ibu tanya dulu nih. Coba Bu Purwanti, jelaskan pengertian dari teks eksposisi itu apa? Kalau menurut saya teks eksposisi itu teks yang memaparkan suatu peristiwa, Bu. Peristiwa, ya betul ya. Masih ingat penjelasan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi itu. Nah, eksposisi itu adalah teks yang memaparkan informasi singkat pada akurat untuk meningkatkan wawasan pembaca. Nah, mari kita sama-sama lihat contoh teks eksposisi ini, yaitu tentang mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Nah, untuk pertemuan ini nantinya kalian akan menganalisis teks ini dari segi struktur, kaidah kebahasaan, serta kalimat tidak efektif dalam teks ini. Nah, masih ingat tidak strukturnya apa saja? Kak Satria, struktur teks itu masih ingat nggak apa saja? Lupa Bu, aduh. Lupa Bu. Pak Joni kurasa Bu, dia lebih pintar Bu. Lupa ya. Nah, Ibu jelaskan kembali di sini struktur eksposisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Tesis itu memuat pendapat penulis dan terletak di awal paragraf sebagai pembuka kalimat. Kemudian yang kedua itu ada bagian argumen. Nah, bagian argumen itu adalah argumen fakta yang kuat ya untuk mendukung pernyataan di dalam tesis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu yang terletak di bagian akhir atau kesimpulan dari seluruh teks tersebut. Nah, sudah ingat anak-anak? Ya, ingat ya. Oke, untuk berikutnya
Nah, nanti kalian juga akan menganalisis teks eksposisi tersebut berdasarkan ciri kebahasaannya. Nah, apa saja sih cirinya? Ini yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ciri kebahasan teks eksposisi yang pertama adalah penggunaan pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti, yaitu kata yang dapat mengganti nom dan frasa nomina. Aku, dia, mereka, kami, kita, ini, siapa, dan apa. Dan yang kedua adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sama, kata dengan kata, dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya, tetapi, sedangkan, dan agar, lalu. Yang ketiga, ciri kebahasaannya adalah di dalam teks eksplisit juga ada nomina atau kata benda, karena kita menjelaskan sesuatu ya. Nah, bisa berupa benda ataupun hal yang lainnya. Nah, nomina itu adalah kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya ada meja, hewan, kue, pantai, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah penggunaan verba atau kata kerja. Nah, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan, contohnya menangis, bermain, makan, minum, duduk, adalah contoh dari verba. Untuk ciri kebahasaan berikutnya, ada penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang menjelaskan rupa, keadaan, waktu, watak orang, hewan, atau benda. Contohnya berani, cepat, cantik, tampan, mempesona. Nah, itu adalah contoh dari kata sifat. Kemudian yang keenam ada penggunaan adverbia atau keterangan atau memberikan informasi berupa keterangan waktu, suasana, tempat, cara, dan lain-lain. Contohnya dengan, secara, kemarin, besok, dan lain sebagainya. Dan penggunaan istilah. Jadi penggunaan kata-kata istilah. Istilah itu bisa bersifat keilmuan ataupun teknis. Contoh vertebra atau inflasi atau dehidrasi. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya nanti kalian akan analisis dari kemudian juga dari sistematika penulisan kalimatnya sudah tersusun belum, ada subjeknya, ada predikatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bertele-tele. Nah, dalam teks itu kita akan analisis apakah menggunakan kata-kata yang boros atau bertele-tele atau tidak, seperti itu. Yang terakhir adalah tidak ambigu. Nah, nanti kita juga akan menganalisis teks tersebut apakah masih memiliki makna ganda atau tidak, seperti itu. Sebelum kita melanjutkan ke penugasan, untuk berikutnya kita langsung saja menganalisis teks eksposisi yang sudah Ibu tampilkan tadi ya, tentang mencuci tangan dengan sabun, mencegah COVID-19. Bisa kalian simak di PowerPoint Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Ya. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok nantinya. Satu kelompok itu terdiri dari 3. Kalian bisa memilih kelompoknya sendiri ya. Kemudian Ibu juga akan membagikan LPD-nya melalui WA group. Nah, ya silakan Ibu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi, silakan. Baik, cukup ya waktunya ya. Sepertinya sudah selesai. Ya. Nanti tuh ini kalian kirimkan melalui WA group, dan selain itu juga kalian kirimkan melalui blog yang sudah kalian miliki. Nah, meskipun ini tugas kelompok, nanti kirimnya sendiri-sendiri ya, pribadi, melalui blognya masing-masing, tapi kalian sertakan juga nama kelompoknya. Baik, untuk Ibu akan pilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Ada yang mau
mengajukan diri mungkin sebelum Ibu tunjuk? Tidak ada ya? Oke, Ibu tunjuk. Coba kelompoknya Wardah sudah siap untuk presentasi? Oke, Bu. Iya, Bu. Bentar, Bu. Masih galau ini, Bu. Bentar. Oh, itu ya, Bu. Ya, apa? Mempresentasikan hasilnya ya? Kalau tesis, yang bagian tesis itu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri. Yaitu paragraf 1. Kalau yang argumen masuk di paragraf 2 sampai 5. Banyak sekali ini. Salah satu gejala virus yang dialami para korban itu hanya sesak nafas. Terus mencuci tangan, kalau mencuci tangan dengan rutin itu bisa meminimalisir virus. Nah, itu sampai paragraf 5 banyak sekali. Terus Iya, bacakan saja ke paragrafnya. Yang penegasan ulang. Oke, Bu. Ya. Yang penegasan ulangnya terletak pada paragraf ini berapa? ada di paragraf terakhir, Bu. Iya, Bu, benar. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya untuk teman kita, Wardah. Ya, alhamdulillah ya, Wardah sudah dapat menganalisis struktur teks pada teks ini, teks yang sudah Ibu berikan, bahwa struktur yang pertama ada terletaknya di awal, kemudian argumentasi adanya di paragraf 2 dan sampai 5, dan yang terakhir ada penegasan ulang ada di paragraf terakhir. Nah, untuk kaidah kebahasaannya bagaimana, Wardah? Yang sudah kamu analisis? Iya. Nih, ada itu. Pronomina. Kalau pronomina itu beliau ya, Bu ya? Ya, Nah, betul. kalau Kata ganti beliau ya. Kemudian. Ya, kalau konjungsi Ya, itu betul. kemudian. Kalau Ya. verba itu membersihkan. Terus kalau Ya, betul. adjektif itu bersih. Yang adverbial itu air. Ya, betul. Terus yang untuk istilah itu hidrofilik ya, Bu? Ya, betul ya. Terima kasih, Ya, Bu. Wardah. Ya, Wardah berarti cukup memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Namun tadi belum lengkap itu ya, Wardah ya. Tidak semua kata yang kamu analisis, hanya satu ya per cirinya ya. Iya, Bu. Dan nanti ditambahkan lagi ya, Wardah ya, dilengkapi lagi. Nah, untuk kalimat tidak efektifnya, gimana, Wardah? Silakan. Iya, Tini. Kalimat efektif. Iya. Iya, Bu. Tadi dulu, Tini, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Cuma mau menambahkan sedikit itu dari jawabannya Mbak Wardah. Saya kok melihat di situ di teksnya tulisan COVID-19 itu ada yang pakai tanda hubung, ada yang tidak, Bu. Nah, berarti kan salah satu di antara dua itu berarti ada yang tidak baku. Iya ya, Bu. Iya, betul. Iya, terima kasih Tini. Nah, itu ya, jawaban Tini ya berkaitan dengan kalimat tidak efektif ya. Dalam tersebut berkaitan dengan penulisan kata ya, berkaitan dengan EYD. Nah, menurut EYD memang kata COVID itu diberikan tanda hubung atau tanda strip karena COVID dan 19 itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya, tidak hanya COVID atau hanya 19. Jadi harus COVID-19. Jadi harus diberikan tanda penghubung seperti itu. Ya, terima kasih Tini ya. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa, karena ini waktunya sudah habis, kelompok yang belum tampil, silakan kalian unggah
hasil LKPD-nya melalui WA dan blog pribadi. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.